Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-thalith wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakthir wa yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya kita baca adalah hadis riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang penafsiran surat Idza Jaa Nasrullah wal Fath. Surat itu turunnya ditujukan sebagai tanda dekatnya ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ajal sudah dekat, Allah memerintahkan Nabi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tasbihlah, tahmidlah dan beristighfarlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ajal Nabi sudah dekat, disuruh banyak-banyak istighfar. Suruh banyak-banyak tasbih, tahmid dan istighfar. Padahal Nabi sudah banyak. Minim-minimnya satu hari 100 kali beliau beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajal sudah dekat, disuruh tambah banyak. Ini keadaannya Nabi. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Nabi yang tidak berdosa, yang maksum dijaga oleh Allah, diperintahkan di akhir hayatnya memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Ini kita lihat diri kita ya, perhatikan berbanyak taubat. Dan kalimat akhir hayat itu bukan nunggu sekarang. Ya, kalimat akhir hayat bukan sehari dua hari lagi mati. Tapi ini diriwayatkan ayat ini kan turunnya umur Nabi Muhammad SAW sekitar 60 tahunan. Beliau meninggal 63 tahun. Ya, berarti sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun segitulah. Kita nggak tahu aja kita bagaimana, maksudnya masuk umur mendekati 60 berbanyak baca ini. Nah, Siti Aisyah menjelaskan cara bacanya, kapan dibaca. Beliau mengatakan tidaklah salat masuk Rasulullah SAW, tidaklah salat Rasulullah SAW sebuah salat pada an-nazalat alaihi idza jaa Rasulullah, setelah turunnya atas Rasulullah SAW surat tadi an-nasr idza jaa Rasulullah, illa yaqulu fiha, kecuali Rasulullah membaca di dalam sholat tersebut subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi dibacanya di dalam sholat. Jadi setiap sholat selalu membaca ini. Kapan posisinya, di mana pas sholat? Riwayat Sahihain Bukhari Muslim dijelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah itu banyak membaca pada ruku' dan sujudnya subhanallah, subhanakallahumma
Rasulullah SAW yufir ayyakula qabla ayyamuta. Rasulullah banyak membaca sebelum beliau meninggal. Baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, di sini ada kalimat tambahan astaghfiruka. Yang paling bagus bacanya yang terakhir yang lengkap ini. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Atubu ilaika. Ingat ya, kalau pakai astaghfiruka wa atubu ilaika atau ilaik disebut. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Atau ya doa yang sebelumnya sama aja, riwayatnya sama. Bisa diperhatikan, kok beda-beda ya bacaannya. Ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilaika. Ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kok lain-lain? Kalimat lain-lain ini berarti Nabi baca semuanya. Terkadang baca subhanallah wa bihamdika rabbana Allahumma ighfirli. Ada yang lagi kadang-kadang bacanya subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini artinya sama. Kalau bahasa Indonesia gini ya, Maha suci Engkau dan segala puji milikmu ya Allah, ampuni aku. Contoh ya, ampuni aku. Di dalam bacaan yang lain, Maha suci Engkau, segala puji milikmu, maafkan aku. Ada bedanya? Ampuni sama maafkan. Nah, dalam bahasa Arab itu Allahumma firli, astaghfiruka wa atubu ilaika. Aku kembali kepada. Cuma satu kalimat yang sama, tapi cara bacanya berbeda. Qalat Aisyah ya Rasulullah, ma hadhihi al-kalimat allati araka ahdathaha taquluha. Qala ju'ilat li alamatan fi ummati idza ra'aituha qultuha idza ja'a Rasulullah wal fath. Qultu, ya qalat Siti Aisyah mengatakan, aku ngomong ke Rasulullah, qultu. Aku bilang ke Rasulullah SAW. Setelah diperhatikan, Siti Aisyah ini detail ya. Perhatikan Rasulullah SAW. Diperhatikan semua amalnya Rasulullah. Memang istrinya Nabi seperti itu. Khususnya Siti Aisyah yang tinggal banyak dengan Rasulullah SAW. Siti Aisyah ini memperhatikan amalnya Nabi dengan detail. Makanya Siti Aisyah ini perawi hadis wanita paling banyak. Coba kalau bukan seperti Siti Aisyah, kita bakal kehilangan banyak hadisnya Rasulullah SAW. Kalau istrinya cuek dengan urusan sendiri, misalnya istrinya Rasulullah sibuk shopping, sibuk dan lain-lain, gak akan ketahuan ini hadis-hadis. Cuma tidak, Siti Aisyah itu walaupun istri, tapi lebih hebat daripada murid. Dia memperhatikan detail Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalimat apa ini yang kamu baca? Arokatah dan Tuhan takuluha. Siti Aisyah tahu itu tasbih, tahmid, istighfar, tahu kalimatnya. Cuma kenapa kok baru sekarang dibaca? Arokah aku lihat ahdath Tuhan takuluha. Ahdath Tuhan ini baru-baru sekarang dia membaca kalimat itu. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ju'ilat li alamatul fi ummati. Aku diberi tanda oleh Allah pada umatku. Ada sebuah tanda pada umatku. Kalau aku lihat tanda itu, dzara'aituha qultuha. Jika aku lihat tanda tersebut, aku baca kalimat ini. Apa tandanya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan fath, sampai selesai surah. Nah, itu tanda. Kalau datang pertolongan Allah wal fath dan fathul Makkah, itu kan kejadian untuk umat Rasulullah. Fasabbih bara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, kelompok dan kelompok. Nah, Rasulullah harus membaca fasabbih, maka baca tasbih. Perintah untuk Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin lahu, dan begitu juga sebuah riwayat bagi Muslim, karena Rasulullah SAW yuksiru min qawli subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini bacaannya beda lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Kalau tadi kan selalu subhanallah wa bihamdika. Ini subhanallah wa bihamdihi sama. Ada yang khitabnya langsung segala puji bagimu, ya, wa bihamdihi segala puji baginya, sama aja. Lalu Siti Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah
sebuah alamat tanda di ummati, pada umatku. Wa idza ra'aituha aktsartu min qawli. Kalau aku melihat tanda tersebut, aku disuruh membaca aktsartu, aku akan banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Faqad ra'aituha, dan aku sudah lihat tandanya. Itu dia Fathul Makkah dan banyaknya orang masuk Islam. Idza jaa Rasulullah wal fath, jika datang pertolongan Allah dan fatah. Fatah yang dimaksud adalah Fathul Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdihi wa astaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, ini hadis ini seperti bab yang sudah kita baca, judulnya adalah penyemangat untuk menambah kebaikan di akhir umur. Bayangkan ya, Rasul saja disuruh nambah, padahal Rasulullah kurang apa? Disuruh tambah banyak kalimat tasbih, tahmid dan istighfar. Padahal Rasulullah SAW yang banyak membaca ini yang sedikit. Rasulullah dari mulai awal sudah banyak baca kalimat-kalimat ini, bukan yang bacanya sedikit terus disuruh banyak. Lain seperti kita, kalau kita baca sedikit terus disuruh banyak, beliau sudah banyak memperbanyak lagi baca kalimat tersebut. Salah satu lafaz pikiran yang paling hebat ya ini subhanallah wa bihamdihi. Kalau kita sudah mau pilih, kalau zikir baca apa? Zikir baca apa? Ini 4 kalimat ini sudah paling bagus. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tambah lagi istighfar sempurna. Habul kalam ya Allah arba'u. Rasul bersabda 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Satunya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan diamalkan oleh kita semua manusia. La yadurru bi ayyihin abada, bebas dia mau mulai dari yang mana tuh enggak ada masalah. Subhanallah bihamdi, Allahu akbar, la ilaha illallah, boleh, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdi, boleh, dan seterusnya. Ditukar-tukar juga enggak ada masalah. Yang biasanya kita bacakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kadang-kadang kita baca wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bagus. Tambah istighfar terus sempurna. Astagfirullah. Dan ini sebetulnya kalau bisa dibaca ini sebelum biar sholat, sebelum sholat wajib. Kalau kita mau sholat wajib itu disunahkan. Hadis dari Ummu Rafi' radhiyallahu anha, beliau disuruh oleh Rasulullah SAW sebelum sholat baca ini subhanallah 10 kali. Setiap sebelum sholat, habis antara qomat dan sholat, subhanallah 10 kali. Sedikit ya, subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Yang 4 kalimat tadi cuma urutannya aja beda. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus istighfar 10 kali. Ini termasuk salah satu sunnah yang jarang diamalkan sekarang. Biasanya sih di pesantren juga aja, kalau pesantren seperti baca ini subhanallah, 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 subhanallah sambil nunggu qomat. Atau kalau sholat duhur, kalau sholat asar, mungkin kalau subuh udah ada yang dibaca panjang, ya nggak ada masalah ya, tapi kadang pendek sekali. Dan sholat-sholat yang lain, kalau subuh nggak bisa ya duhur, asar, sholat isya, kan ada itu waktu baca ini. Jadi habis qomat setelah sholat, daripada mungkin baca-baca pujian yang nggak ada riwayatnya, dibaca ini subhanallah, 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 sampai selesai. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali, masing-masing 10 kali, nggak banyak jadi. Jadi yang mau bertanya, yang mau mengamalkan pikiran apa yang paling bagus, udah nggak ada yang lebih bagus dari 4 kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini penyempurnaan hadis sebelumnya yang kita baca bersama-sama tentang kisahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi bacanya kapan? Bacanya di
bagus ketika rukuk dan sujud. Kalau bukan jadi imam tiga-tiga ya, kalau jadi imam tidak. Yang dimaksud Rasulullah SAW ini baca ketika sholat sunnah, bukan ketika menjadi imam. Ar-Rabi' hadis keempat. An Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, wa jalla maha agung, taba'al wahya. Taba'al itu artinya terus menerus menurunkan tanpa henti kepada wahyu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi, sebelum wafatnya. Lalu cerita Allah subhanahu wa ta'ala taba'al wahyu, menurunkan wahyu. Taba'al itu artinya bersambung. Kubailah, ya, kubailah, bukan qabla, kubailah. Kubailah wafatihi, kubailah wafatihi, bukan qabla, kubailah, dekat dengan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dekat dengan kematiannya, qabla itu artinya sebelum. Kalau kubailah sama sebelum, tapi lebih dekat. Oke, contoh yang bilang sekarang ya, sekarang ini bisa jadi dia sebelum zuhur, sekarang bisa kan belum zuhur. Atau kalau sudah dekat 5 menit lagi belum zuhur, kubailah zuhur. Sebelum pergi mungkin bisa 1 jam 2 jam lagi perginya. Tapi kalau kubailah dhahabi, kubailah safari, itu biasanya 5 menit sebelum pergi perjalanan. Jadi kalimat qabla sebelum, kubailah dekat, sudah sangat dekat. Jadi ketika dekat dengan kematian, ya, sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu tanpa henti, nyambung banyak terus. Hatta tuwfiya, sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsara ma kana wahyu, itu pada waktu paling banyaknya adanya wahyu. Jadi saat Rasulullah sudah dekat dengan meninggal, itu adalah saat waktu di mana paling banyaknya turun wahyu. Paling banyaknya turun wahyu pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa surat terakhir? Ya. Qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Jadi ini ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Setelah ayat ini turun, hanya beberapa bulan Rasulullah SAW meninggal. Apa hubungannya? Timbul pertanyaan, apa hubungannya dengan menambah amal baik? Kan ini kita bab bagian menambahkan amal baik. Hadis ini ceritanya, jadi Anas mengatakan sebelum Rasulullah SAW meninggal, ya, itu adalah waktu yang paling banyak diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan waktu terbanyak diturunkan wahyu. Apa hubungannya sama menambah amal baik? Turunnya wahyu itu yang paling lezatnya amal. Turunnya wahyu itu lezatnya amal, karena dikatakan oleh ulama, ya, turunnya wahyu saat seseorang tahan dan tabah kuat turunnya wahyu, Allah pada saat itulah beliau merasakan kelezatan. Jadi katakan oleh Syekh Muhammad bin Abdan, ya, tabarrukan bi dzikri ismihi wa ta'ala wa taladdudzan bihi. Ini ya, banyaknya turun wahyu itu pertama isyarat kesempurnaannya Nabi Muhammad SAW, dan agar beliau banyak zikir, ingat kepada Allah, dan merasakan mencari kelezatan dengan turunnya wahyu. Ketika turun wahyu kan disampaikan, itu amal paling baik. Subhanallah, jadi kelengkapan Islam di akhir ayat Rasulullah SAW. Jadi wahyu
wahyu itu ibarat kata kalau biasanya menyesuaikan keadaan dan waktu. Jadi ada kejadian apa turun wahyu, kejadian apa turun wahyu. Kalau sudah di akhir ini terus untuk menyempurnakan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ditutup dengan hari ini adalah hari di mana aku sempurnakan agama kalian. Artinya sempurnakan wahyu yang diturunkan kepada kalian. Jadi akhir hayatnya Rasulullah itu waktu di mana beliau banyak mendapatkan wahyu. Ini semangat buat kita agar di akhir hayat banyak-banyak memperbuat kebaikan. Apa kebaikannya? Kalau biar lihat hadis ini saja, wahyu itu ilmu atau apa? Wahyu itu ilmu atau apa? Ilmu. Makanya termasuk salah satu ajakan yang baik di akhir hayat, banyak-banyak belajar. Jangan dikira ada gunanya saya sudah tua. Kita belajar ilmu ini istimewa, pahalanya besar dan mulia. Menurut saya sudah cukup belajar. Mau ibadah aja di rumah, ibadah sunnah sama cari ilmu sunnah lebih bagus cari ilmu sunnah. Apalagi cari ilmunya ilmu yang mau kecil. Kalau kita sebelumnya belum tahu terus ngapain, belum bagus cari ilmu. Dikatakan oleh ulama, ibadah badan paling baik kan sholat. Ibadah pakai badan ini yang paling baik kan sholat. Itu masih kalah dengan cari ilmu. Sholat sunnah maksudnya masih kalah dengan mencari ilmu. Sehingga di akhir hayat jangan kira nggak ada manfaatnya belajar cari ilmu tambah. Saya sudah cukup ya. Jadi tinggal ingin lagi meninggal masih belajar lagi. Buat apa? Ilmu ini bukan kayak duit dunia. Biar udah tua dicari dikumpulkan, biar meninggal ketinggalan di rumah. Kalau duit begitu, kita sudah tua. Karena perlu lagi banyak-banyak sudah yang penting bisa hidup. Kenapa? Kalau kebanyakan meninggal, nggak mau pakai. Itu kalau harta. Kalau ilmu, biar kita cari sebanyak-banyaknya. Terus kita meninggal dunia, ilmu kita nggak ada ketiga, ikut dengan kita sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat. Kita di kuburan mulia karena ilmu tersebut, di akhirat mulia karena ilmu tersebut. Jadi nggak ada kata percuma di akhir hayat belajar ilmu. Maka justru di akhir hayat itu kesempatan baik cari ilmu. Dulu ada satu orang kiai, saya sempat tinggal di pesantrennya beberapa waktu. Ada 2 orang di bukan satu ya, cuman saya ingetin satu kakaknya beliau. Ada satu orang tua. Hari pertama saya perhatikan tuh kalau pengajian di kiai itu kalau pagi nanti belajar baca kitab, baca fikih, baca nahwu. Jadi biasanya di pesantrennya itu pesantrennya kecil aja, pesantrennya cuma berapa 10, 20, 30. Jadi belajarnya itu di gazebo, tapi gazebo ya, bukan gazebo mewah, memang yang pakai bambu. Nanti santri-santrinya besar duduk di situ. Ketika ada itu ngajar, ada satu orang datang pakai meja. Nanti parkirnya pas di depannya gazebo. Ikut belajar dari becaknya. Saya betul siapa orang ini. Selesai salaman, saya salaman sama orang tua tersebut. Ternyata orang tua ini abahnya kiai ngajar. Abah saya gitu, oh masya Allah. Sama namanya cerita sampai saya tahu. Nah, setiap pagi belajar di situ itu datang. Padahal rumahnya mungkin ya lumayan lah, jaraknya kayak dari sini dari Angka mungkin lebih sedikit, ke Bundaran lebih sedikit. Balik pagi datang pagi. Beberapa hari saya di situ saya kenal sama adiknya kiai ini. Saya mampir ke ponokan adiknya kiai. Jadi kalau siang sore mampir ke ponokan adiknya kiai. Saya lihat ternyata bapaknya ini yang tua tadi. Jadi habis dari pagi dari rumah kiai yang kawan saya mampir ke tempat adiknya. Kenapa? Sama belajar juga. Jadi pulang pergi ke sini belajar. Padahal saya itu kalau duduk ngobrol sama yang tua tadi ngomong kan ada dengar. Mohon maaf, nggak salah dengar.
Tapi pas lagi belajar serius, umurnya sudah nggak tahu lah 80 lebih, 90, tapi masih tetap rajin belajar. Itu susah kalau mau jalan. Turun dari beca susah, makanya nggak turun dari beca karena susah ingin jalan. Nah itu di akhir hayat belajar. Nah itulah. Ini sebetulnya tanpa disadari, walaupun saat itu mungkin beliau nggak paham di sini, karena beliau itu bekerja. Cuma subhanallah ya, hebatnya beliau bekerja, anak-anaknya semuanya jadi kiai. Hebatnya. Sibuk kerja, anak-anaknya disuruh belajar, dan pulang pesantren anaknya disuruh fokus ibadah, mengajarkan ilmu. Nah biar begitu yang punya anak pondok, ya, yang punya anak, walaupun kita kadang-kadang sibuk bekerja, jangan sampai anaknya tidak belajar ilmu agama. Jadi kadang-kadang kita ini orang tua sudah habis-habisan ibarat kata ngejar dunia. Nah kita tahu dunia itu yang dapat sesuai takdir, bukan sesuai dengan usaha. Kalau sesuai dengan usaha yang capek itu lebih kaya. Tapi dunia itu mendapatkan sesuai takdir. Nah anak-anak kita dididik untuk ibadah, untuk belajar ilmu. Dan nanti setelah dari pesantren, jangan sampai dirubah, di pondok dididik ilmu, di rumah biar dididik cari dunia, jangan. Di rumah dididik mengamalkan ilmunya. Kayak begitu. Orang tuanya akhirnya belajar mengambil manfaat dari anaknya di akhir hayatnya. Enak kalau hidup kayak gitu tuh. Nggak ada pikiran apa-apa, cari ilmu. Walaupun hidupnya seadanya. Ini bukan kiai-kiai kayak kita di sini. Zaman sekarang kan tuan guru kiai kayak serba enak. Saya melihat beliau tuh kiai ibarat kata bahasa kita kiai kampung ya. Kiai kampung, padahal ilmunya ya belum tentu bisa dikalahkan sama yang terkenal. Malah kebanyakan yang terkenal tuh ilmunya pasti kalah sama yang seperti tersebut. Karena orang tuh kalau sudah ngajar di pondokan, dia duduk baca kitab tiap hari, pasti ilmunya terus bertambah. Nah kalau cuma sekedar ceramah di tempat umum begitu saja, tidak yang menginginkan baca kitab, itu biasanya ilmunya seadanya. Ini bukan membandingkan, bukan. Cuma saya menunjukkan kiai macam kiai tersebut kan memegang kitab. Beda loh ini belajar dengan kitab. Walaupun kitabnya sudah dipelajari, berkahnya ilmu itu lain daripada menyampaikan tanpa kitab. Makanya yang seperti itu tuh yang menunjuk berkahnya itu sangat tinggi, ilmunya itu sangat tinggi. Cuman memang kalau disuruh ceramah, mungkin kadang senyaman yang penceramah keliling beda, karena dia udah biasa menghibur orang bisa. Tapi kalau yang kiai seperti itu alim bukan main. Ya hebatnya. Hidupnya susah. Mungkin orang nggak seberapa kenal, kaya juga nggak kaya. Orang pakai becak kok kemana-mana. Sepeda motor aja nggak ada punya sepeda motor yang satu, sepeda motor biasa yang jelek. Tapi ilmunya masya Allah. Nah yang kayak gini nanti yang kayak di akhirat. Yang kayak gini yang kayak di akhirat. Di akhir hayatnya belajar. Dan alhamdulillah banyak di antara kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya biar sebagian anak yang sudah 60 tahun dan yang 50 tahunan dipilih oleh Allah belajar seperti ini. Ini sebetulnya tanpa disadari, biar mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW. Di akhir hayat belajar mencari ilmu. Kalau sudah tak ada kegiatan, tak ada tugas yang lain, fokus sudah. Subuh bisa ke masjid, ikut kuliah subuh. Alhamdulillah di masjid ini full 1 minggu ya, datangnya semuanya. Nah, kecuali hari Kamis katanya libur. Hari Kamis di Guru Ahmad Qurni belajar. Maghrib, Isya, kalau ada kesempatan belajar, datangi, berkorban untuk majelis ilmu, tambahi agar menyesuaikan dengan keadaannya Rasulullah SAW di akhir hayatnya. Kalau bisa itu meninggal dalam keadaan mencari ilmu. Biar bisa meninggal dalam keadaan belajar cari ilmu, bagaimana caranya? Hadis terakhir di bab ini, An Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Diutus, artinya dibangkitkan nanti di akhirat setiap hamba sesuai keadaan
berarti sesuai keadaan ketika dia meninggal. Jadi yang banyak meninggal cari ilmu. Gimana caranya? Maaf, yang ingin dibangkitkan mencari ilmu, bagaimana caranya? Banyak-banyak belajar agar meninggal di waktu belajar. Jadi yang nanti ingin bangkit di akhirat dalam keadaan belajar, gimana caranya? Ya di dunia belajarlah terus-terusan agar ketepatan kita mati dalam mencari ilmu. Orang kebanyakan amal hidupnya apa? Yang biar kerjakan di masa hidup itu paling banyak apa? Nanti insya Allah biar meninggal dalam keadaan itu. Yang hidupnya fokus belajar 80% misalnya, berarti dia akan meninggal ya dalam keadaan belajar. Kemungkinan besar dia akan meninggal dalam keadaan belajar. Kalau sudah meninggal dalam keadaan belajar, dia akan bangkit di akhirat nanti dalam keadaan berilmu, mencari ilmu. Nah, ini dia yang ingin meninggal dalam keadaan baik, hiduplah dalam keadaan baik, dan nanti akan bangkit dalam keadaan baik. Ini ajakan bagi kita manusia agar selalu beramal bagus setiap waktu, setiap saat, melazimi sunnahnya Rasulullah SAW. Kerjakan tiap waktu kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dalam keadaan baik, kita bangkit dalam keadaan yang sama. Dia meninggal lagi mikir baca subhanallah, berarti bangkitnya dalam keadaan pikiran. Kita meninggal lagi belajar cari ilmu, nanti bangkit dalam keadaan thalibul ilm. Lagi ikhlas, bangkit dalam keadaan hati bersih. Tujuannya itu agar kita meninggal dalam keadaan terpuji. Lakukan amal terpuji agar kita meninggal dalam keadaan terpuji. Jangan sampai melakukan kejelekan. Jangan sampai melakukan keburukan. Kenapa? Takut meninggal dalam keadaan buruk. Kalau kita meninggal dalam keadaan buruk, alhamdulillah akan bangkit seperti itu. Akan dikatakan oleh ulama, hatta bu'itha sahibul mizmar bimismari, sampai-sampai akan bangkit nanti pemain seruling yang diharamkan. Mizmar itu jadi seruling yang diharamkan. Dia nanti akan bangkit, mizmarnya serulingnya di tangannya mereka. Alhamdulillah yang minum minuman keras meninggal dalam keadaan itu, dia bangkit minuman keras di tangannya. Yang meninggal dalam keadaan riba, dia bangkit harta riba di tangannya. Dan ini nggak bisa dilepas. Dibuang biar kadang ketahuan, nggak bisa ini di akhirat. Yang meninggal berokok bisa bangkit di akhirat, rokok di tangannya. Yang meninggal main handphone di tangannya. Ya, kalau handphonenya isinya Al-Quran, dia memegang Al-Quran. Kalau handphonenya lagi lihat media sosial, dia bangkit dalam keadaan itu. Alhamdulillah. Normalnya sih ya, normalnya orang tuh meninggal kebanyakan sesuai dengan amalnya. Yang setiap hari pegangannya Al-Quran, kemungkinan besar kan meninggalnya pegang Al-Quran. Tapi yang kebanyakan pegang handphone, alhamdulillah meninggalnya kebanyakan pasti pegang handphone. Kemungkinan besar saat memegang handphone. Ini kita sudah paham bahwa ini. Ya, sebetulnya secara akal aja kita kalau mau berpikir sendiri kita paham. Kerjaan kita hari-hari itu apa? Kebanyakan meninggalnya begitu. Ulama yang berdakwah menyampaikan ilmu, kebanyakan dari mereka meninggal saat cari ilmu. Entah itu pas mandinya langsung atau sakit ketika menyampaikan ilmu. Sakit dulu, lagi ceramah sakit, baru rumah sakit meninggal. Ya kurang lebih begitu. Entah langsung mati ketika menyampaikan ilmu. Kan banyak tuh video-video yang kita lihat, ada yang lagi ceramah, jatuh meninggal dunia. Ada yang lagi hadir ceramah, jatuh meninggal dunia. Kenapa? Seringnya begitu. Ada yang lagi sholat, meninggal dunia saat sholatnya. Itu gimana caranya biar bisa begitu? Caranya adalah dengan mengamalkan amal tersebut dengan banyak. Jangan doakan biar dulu meninggal pas sholat. Doakan dulu biar dulu meninggal ke majelis ilmu. Tanya, biar ke majelis berapa hari sekali? Sebulan sekali. Doakan dulu biar meninggal di majelis ilmu. Nah,
majelisnya ilmu berapa? Sebulan sekali, insya Allah kalau ada halangan masih. Ya kayak gini gimana mau meninggal di majelis ilmu? Sebulan sekali, sejam lagi. Kadang-kadang kita ke majelis ilmu 2 jam. Berarti ada waktu kosong lama kan? Nah, ini kesempatan meninggal itu kebanyakan di waktu ini. Jadi kayak gini ini amaliyahnya itu banyak, tak berhenti dalam amal baik tersebut. Insya Allah dibuat meninggal dalam keadaan itu. Yang rajin sholat, yang meninggalnya dalam keadaan sholat biasanya. Kan kita punya waktu 24 jam. Yang kerjaannya guringan terus, ya kebanyakan meninggal waktu tidur. Yang kerjaannya membaca terus, biasanya meninggal dalam keadaan membaca. Bila yang hobinya permainan, keramaian, ya, biasanya sekarat ya saat itu. Kan banyak kan orang tengah-tengah kerja, ya tahu sekarang. Tengah-tengah ngobrol, ya tahu sekarang. Baru meninggal dunia. Sayang disayangkan kalau akhir umur kita ditutup dengan keburukan. Nah ini prosesnya. Biar meninggal baik, lakukan kebaikan. Biar kepengen meninggal dalam keadaan apa? Saya kepengen meninggal dalam keadaan cari ilmu. Berarti hiduplah selalu mencari ilmu. Karena nggak mungkin bisa dengan cara yang lain. Nggak cukup itu minta doa, minta air sama ulama biar meninggal dalam keadaan berilmu. Nggak cukup. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, di kalimat beliau yang paling dikenal salah satunya, ma'il mihbarah ilal maqbarah. Aku selalu banyak bawa mihbar. Mihbar itu wadah tinta dan pena. Kalau sekarang pulpen enak di kantong. Dulu repot nggak kayak begini. Dibawa pakai kotak. Karena tinta terpisah, tulisan terpisah. Apa penanya terpisah jadi dicelup buat tulis, celup buat tulis. Beliau membawa itu kata beliau. Ma'il mihbarah ilal maqbarah. Saya selalu bawa ini sampai ke kuburan. Artinya berencana sampai kuburan saya akan bawa terus. Dan ternyata benar dari umur beliau itu sampai 90 kalau tidak salah. Tetap bawa pensil, bawa pena. Tetap bawa pena untuk menulis hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa harapannya? Meninggal, ingin meninggal dalam keadaan mencari ilmu. Makanya biar santri-santri bawa pensil, bawa pulpen. Tapi ya kalau bawa cuma ditaruh aja buat panjangan kayak ini nggak ada gunanya. Artinya bawa buat belajar. Tujuannya ada seorang soleh ditanya, kenapa selain Muhammad bin Hanbal, kenapa dia bawa pulpen ini? Apalagi yang mau ditulis Al-Quran hafal, hadis hafal kata beliau. Sebagai bukti kata beliau, sebagai bukti saya talibul ilm, saya mencari ilmu. Biar fikufiyah itu bukti juga. Jadi ini pakai lidah ini kan sunnah. Kenapa ini? Buat belajar, buat sholat ke masjid. Ini bukti juga. Bukti juga untuk apa tanda untuk meninggal dalam keadaan baik. Nah, yang meninggal pakai kufiyah, bajunya rapi, pakai lidah bisa sunnah. Nanti dia bangkit dalam keadaan yang sama. Tapi yang meninggal buka aurat, alhamdulillah, bangkit dalam keadaan seperti itu. Artinya hinanya sama. Walaupun memang di akhirat semua nanti bangkit nggak ada yang berpakaian. Cuman yang buka aurat di dunia bangkit dalam kehinaan yang seperti itu. Nah, sama disayangkan ya dari dia. Pokoknya jaga betul-betul nasihat diri kita sendiri untuk yang mendengarkan. Jangan sampai kita beramal buruk. Dan ini yang ditakutkan sama ulama. Untuk amal baik tadi yang saya sampaikan. Baik saya ingin meninggal baik, caranya tadi perbanyak amal baik, insya Allah meninggal baik. Nah untuk kejelekan, diingat-ingat, jangan sampai Habib saya maksiat cuma sehari sekali aja. Berarti saya tidak akan meninggal maksiat dong. Ingat, tidak bisa. Kalau untuk maksiat beda, karena maksiat ini penyakit, harus ditakuti. Ya, contoh begini, Pak, ya, bisa di jalan. Biar gak ketangkap polisi, pakai helm terus menerus apa ada? Pakai helm terus terusan kan? Seandainya lepas helm bisa nggak ketangkap polisi? Bisa kan? Kadang-kadang malah begitu, sekalinya ada pakai kena ketangkap. Biasanya pas lengkap ada pernah dengar
sekalinya kada lengkap diberhentikan. Ulun bikin SIM 3 tahun lebih kada pernah disutop polisi. Sekalinya SIM ulun hilang di jalan jatuh, ulun hilang waktu itu. Hanyar jatuh. Ulun lapor ke kantor polisi waktu itu. Ulun jatuhnya sore, pagi ulun lapor ke kantor polisi, kehilangan SIM, dekat KTP. Ulun lagi berangkat mau anukan KTP. Di perjalanan disetop sama polisi. Bukan operasi resmi lagi. Kayak wali polisinya ini tahu ada mana SIM. Disetop. Pas disetop ulun ketawa ulun. Kenapa Pak ketawa kata dia? Mohon maaf Pak, saya ini bikin SIM karena pernah disetop, sekalinya SIM saya hilang sampai yang setop. Ini cerita ini ulun kepikiran betul. Jadi kita ini bisa seandainya di dunia kada pernah salah, baik terus. Sekalinya salah, naudzubillah, takutnya salah itu menarik hukuman. Biar baik terus. Sekali salah, bisa jadi saat salah itu kita meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan jelek. Nah ini loh yang ditakutkan. Hadis ini tuh tujuannya ke situ. Bisa tidak? Kita pernah maksiat sekali terus meninggal dalam keadaan maksiat, bisa tidak? Bisa kan? Nah ini yang kita takutin. Jadi kalau maksiat hati-hati, usahakan jangan sampai mengerjakan maksiat. Itu ceritanya bukan mengarang ya, lu beneran itu cerita serius loh. 2 kali lagi mau disetop yang bukan sekali. 1 kali disetop, beberapa waktu jalan lagi karena masih belum jadikan SIM, belum sempat bikin dulu, disetop lagi. Kenapa? Subhanallah. Betul. Saat kadang-kadang itu saat kita salah, itu bisa jadi tempatnya hukuman buat kita. Nah ini kita perhatikan ya, kita pikirkan keadaan hidup kita. Kalau yang ingin bangkit di akhirat dalam keadaan baik, ya, meninggallah dalam keadaan baik. Gimana cara meninggal dalam keadaan baik? Jaga selalu umur